sallallahu alaihi wasallam ala habibina wa ala sunnati salihah wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'inu Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2. Ya. Babut taharah. Babut taharatu. Faslun fi furudil wudu'i. Itu fasal menerangkan tentang fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatu asya. Itu fardunya wudu ada 6 perkara. Ya, kenapa kok di hadis-hadis bahkan di Quran itu yang namanya fardunya wudu itu disebutkan dalam Quran itu 4. Sedangkan di hadis atau di kitab-kitab fikih itu menyebutkan 6. Diambil dari mana yang 2? Ya, makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini 4 yang di Al-Quran. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya, jikalau engkau ingin melaksanakan ibadah salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, ya, dan basuhlah kedua tangan sampai kedua sikut. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah ya kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. 4. Wajah, ya, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, dan yang keempat adalah kaki sampai mata kaki. Yang 2 dari mana? Yang 2 diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama adalah an-niyat, ya, yang kedua adalah at-tartib. Niat mana hadisnya? Innama a'malu binniyat. Tartib mana hadisnya? Ibda'u bima bada Allah. Ya, nah jadi 4 dari Al-Quran dan 2 dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan furudul wudu itu ada 6. Jadi kita harus tahu alasannya 6 dari mana. Ya, 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu, yang pertama dari fardunya wudu adalah an-niyat. Ya, niat itu apa? Ya, niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, itu niat. Beda dengan azam. Ada niat, ada azam. Kalau azam itu ngomong duluan, pekerjaannya belakangan. Seperti kebanyakan orang, ya, mereka ngomong, ntar malam gue mau niat tahajud. Kita ngomongnya niat, padahal niat itu harus dibarengi dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya. Ini enggak, kita ngomong malam gue mau tahajud ya, ini sebenarnya azam. Insya Allah bulan Ramadan ini ane niat mau umroh. Orang ngomongnya niat, ya, ngomong dulu umrohnya Ramadan. Ini namanya azam, ya. Nah, cuma secara kedudukan ulama-ulama fikih mengatakan antara niat dan azam secara hukum itu sama. Ya, secara ilmu fikih antara azam dengan niat itu sama. Jadi nggak salah juga kalau orang bilang ntar malam gue mau niat tahajud. Betul, secara hukum kedudukannya sama. Cuma kalau ditanya definisinya masing-masing antara azam dengan niat ini berbeda. Ya, jadi secara hukum aja itu sama. Ya, itu niat. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaan, itu niat. Kalau azam kita ngomong duluan, pekerjaannya belakangan. Ya, jadi yang pertama an-niyatu. Wahya imma niyatu raf'il hadasi awit taharati lis-shalah awil wudu. Nah, niat
ya yang boleh kita pakai di saat kita wudu. Ini yang pertama niyatu raf'il hadasi. Yang pertama niat mengangkat hadas. Yang kedua ada orang wudu niatnya nawaitul wudu lit-taharah lis-shalah. Saya niat wudu saya niat bersuci untuk sholat. Ya. Nah, ada juga orang niat wudunya nawaitul wudu lis-shalah. Saya niat wudu untuk sholat. Ini boleh. Ya, 3 niat ini boleh. Nawaitu raf'ul hadasil asghar fardalillahi ta'ala boleh. Nawaitu taharah lis-shalah. Saya niat bersuci untuk sholat. Kemudian yang ketiga nawaitul wudu ya lis-shalah boleh. Ya, 3 ini niatnya boleh dipakai. Bagi siapa? Bagi orang yang kondisinya sehat. Ya, tapi kalau orang yang kondisinya sakit, umpamanya anyang-anyangan, kencing mulu, perempuan yang keluar darah istihadah, ya darah yang keluar selain haid dan nifas, itu ada darah namanya istihadah atau darah penyakit. Nah, bagi perempuan yang keluar darah istihadah atau darah penyakit, ini wajib tetap melaksanakan ibadah sholat. Terus udunya gimana? Nah, udunya orang yang perempuan yang istihadah dan udunya orang laki yang kencing mulu anyang-anyangan, bedanya di udu. Yang pertama, sebelum dia udu dia harus basuh kemaluannya, bersihin, cuci. Ya, nah orang laki cuci, kemudian disumpal pakai plastik. Ya, nah habis itu baru dia udu. Niatnya nawaitul udu istibahata fardus shalah. Harus ada niat istibahah. Ya, artinya istibah diperbolehkan. Saya niat wudu untuk diperbolehkannya sholat. Kalau pakai niat nawaitul wudu raf'il hadasil asghar nggak sah. Ya, bagaimana mau ngangkat hadas sedangkan kencingnya netes terus? Bagaimana mau ngangkat hadas kalau darahnya keluar terus? Nggak boleh. Makanya nggak sah kalau wudunya orang yang sakit seperti itu ya pakai raf'ul hadas, nggak boleh. Atau nawaitu taharah lis-shalah. Saya niat bersuci. Bagaimana bersuci? Najisnya keluar terus. Makanya niat yang diperbolehkan bagi orang yang sakit seperti ini nawaitul wudu istibahata fardus shalah. Saya niat wudu untuk diperbolehkannya sholat. Ya, jadi kalau perempuan cuci dulu, ganti softtek yang baru. Baru wudunya tadi nawaitul wudu istibahata fardus shalah. Udah wudu selesai, ya dia langsung sholat. Nggak boleh dalam puncak penyakit kayak begini dia berjamaah ke masjid, ya kan? Dia sholat jamaah di musola. Ini nggak, dalam keadaan darurat ini kita nggak boleh berjamaah di luar. Ya, sebab kenapa? Kita darurat. Kalau kita berjamaah ke masjid dulu ke Asapia, ini nanti yang kita sumpal kemaluan kita netesnya terlalu banyak, nggak menampung nantinya, dikhawatirkan kan lagi darurat. Ya, yang perempuan juga sama. Ya, nggak boleh berjamaah saat itu. Dan dia boleh wudu tunggu masuk waktu. Jadi 11:30 jangan wudu. Ntar udah masuk azan, wudu dia. Cuci pakai softtek yang baru, yang laki disumpal pakai plastik, baru wudu, langsung sholat. Nah, ini bagi orang yang punya penyakit salisil baul namanya. Kalau orang laki salisil baul yaitu kencing mulu, anyang-anyangan. Kalau bagi perempuan ya dia istihadah, keluar darah selain haid dan nifas. Nah, itu beda di dalam niat wudunya dia. Wa takunu hadhihi niyatu. Ya, adapun ya letaknya niat ketika kita wudu inda ghuslil wajhi, di saat membasuh wajah. Ya, jadi letak niat kita wudu pas ya basuhan pertama ya wajah kita. Jadi ketika cuci tangan cuma baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, kumur. Masukin air ke hidung, sunnah. Ya, kemudian kita ambil air lagi buat basuh wajah nih. Di saat kita udah siapin air di sini, ketika air sampai di jidat kita, niat nawaitu raf'ul hadasil asghar fardalillahi ta'ala dibarengi dengan basuhan. Ya, itu letak niat di dalam wudu. Ya, adanya di situ pas basuhan pertama kali. Makanya sunnah kata Rasulullah dari jidat ya ke bawah baru ratain. Ya, itu dibarengin dengan niat ketika itu.
di basuhan pertama kali di wajah. Yang kedua, asani ya ghusdul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinil lihyatil kasifah wal aridaini al kasifaini. Yang kedua adalah ya ghusdul wajhi, itu membasuh wajah jami'ihi keseluruhannya, ya sya'ran wa basharan, ya baik rambut-rambut yang ada di wajah, ya wa basharan dan kulit-kulitnya, illa batinil lihya, terkecuali batin lihya, ya batin lihya ini kulit, ya kulit, batin lihya al kasifah yang tebal, wal aridaini, ya dan dua cambang nih bewok, kasifaini yang tebal juga kedua-duanya. Ukuran dikatakan tebal itu seperti apa sih jenggot? Ya jenggot yang dikatakan tebal, cambang yang dikatakan tebal, yang kalau jarak segini nih 1 meter kita ngobrol, ini kulitnya nggak tembus, lebat, saking lebatnya tuh nggak kelihatan kulitnya, ya jarak 1 meter kalau kita ngobrol. Sama ninju juga, nah ini ukurannya tebal. Jadi ketika orang punya jenggot tebal, bewoknya tebal, yang ukuran nggak kelihatan, nggak tembus kulitnya, maka ketika dia wudu cukup seperti ini aja. Gini aja jenggotnya sah, nggak perlu digini-giniin lain kulitnya mah, ya repot. Ya itu kalau yang jenggot tebal. Kalau yang tipis misalnya kayak aneh, ya kelihatan kulitnya, ini wajib digini-giniin sampai kulitnya kena. Zahir wa batin, ya zahir bulunya, rambutnya, batin di kulitnya, ya harus kena. Ya kecuali illa batinil lihyah, tuh terkecuali batinnya lihyah, ya batin kulitnya, kasifati, ya kasifati wal aridin, ya kasifaini, ya artinya lihyah yang tebal, jenggot yang tebal, dan juga bewok yang tebal, yang nggak ukurannya nggak kelihatan, nggak tembus kulitnya, cukup begini aja sah, nggak pakai begini-gini, ya. Nah itu jadi ghuslul wajhi sya'ran wa basharan illa batinil lihyah al kasifati wal aridaini al kasifah. Ukuran wajah, mana sih ukuran wajah nih yang dinamakan wajah nih? Ya, dari awal tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Ini wajah panjangnya. Main sampai mau jakun nih. Kalau lebarnya dari pentil kuping yang kecil nih, ini kanan ke kiri. Ini lebarnya wajah. Jadi di saat kita basuh wajah, ini harus kena yang dinamakan wajah ini. Harus kena semuanya wajah, termasuk rambut-rambutnya semua yang ada di wajah itu harus kena, ya terbasuh dengan air tergantung tebal tipisnya. Kalau tipis harus digitu-gituin, ya kalau tebal nggak usah, cukup begini aja sah. Ya, nah ini di dalam membasuh wajah. Ya. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, itu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai kedua sikut. Ya, ini yang wajib dibasuh ketika wudu. Jadi mulai dari ujung, ya jari kita sampai sikut nih yang wajib. Tapi ketika kita basuh ketika wudu nggak jangan pas banget pas siku, lebihin. Ya lebihin, dilebihin sampai sini pun boleh. Ini namanya gurah. Gurah itu memperpanjang basuhan di bagian tangan yang wajibnya sampai sikut, tapi dilebihin sampai adut namanya. Ya sampai sini nggak apa-apa. Ini namanya ya tahjil. Ya tahjil, kalau basuhan tangan memperpanjang basuhan tangan sampai kaki, ini namanya tahjil. Kalau wajah gurah namanya. Gurah wah tahjil itu sunnah kata Nabi. Nanti yang membedakan umatku dengan umat nabi-nabi yang lain, umatku di bagian wajah akan bercahaya, dan di bagian ini, dua ini bercahaya, dan bagian betis bercahaya. Ini yang membedakan umatku dengan umat Nabi yang lain, yang mereka ketika hidup di dunia, di ketika uduk memperpanjang basuhan tangannya, ya, dan memperpanjang basuhan kaki, dan memperlebar basuhan wajah. Ya, antar bercahaya tuh semuanya tuh. Yang membedakan umatku dengan umat Nabi yang lain kata Nabi. Ya. As-salis yang ketiga, ya ghuslul yadaini tadi ma'al mirfaqain sampai sikut. Wajibnya tuh lebihin lebih bagus. Ya, nah ukuran.
Nah, terus bagaimana ya kalau orang tangannya terputus? Ya kalau maling di syariat Islam kan dipotong di sini pergelangan nih. Ya sisa segini. Apakah orang yang seperti ini ketika uduk wajib dibasuh sisanya? Ini udah nggak ada nih, tinggal segini doang. Wajib gak dibasuh ketika uduk? Ini masih wajib. Kenapa? Masih anggota wajib. Kan wajibnya sampai sikut. Kalau misalnya dia terpotong nggak punya tangan segini, ya anggota yang wajib dibasuh ketika uduk udah nggak ada, sikutnya udah nggak ada. Ya ini ketika uduk cukup dibasahin aja, sunnah dibasahin kata Nabi. Ya begitu juga sama kalau ada orang tangannya 3, oh 3 tangannya, ada cabang lagi. Ini ketika uduk bagaimana? Lihat tangan tambahannya. Kalau tangan tambahannya itu mirip dengan aslinya, ada jarinya 5 sama. Ya, nah ini ketika uduk wajib hukumnya dibasuh semuanya, 3-3-nya. Tapi kalau tangan tambahannya itu cuma tulang doang begini nongol, nggak ada jarinya, ini sunnah dibasuh. Berarti tetap yang asli yang ini sama yang ini. Ya, yang tulang doang nongol begini nggak wajib dibasuh kata Nabi. Tapi kalau yang tambahannya mirip dengan aslinya, nah ini 3-3-nya harus dibasuh. Kenapa? Kemungkinan yang asli yang ini. Ya, nah, jadi harus dibasuh 3-3-nya. Ya, ketika basuh tangan. Jadi kalau bahasanya pakai goslu, nggak cukup kita di keran gini-gini doang, harus dibasuh. Nih ada gosokan. Iya, kalau goslu bahasanya pakai digosok. Kalau temen ini doang Nggak usah. Ya itu namanya sobu. Sobu itu siramin. Ya kalau bahasanya goslu, ini ada unsur gosok, harus ada digosok. Ya itu bahasa goslu. Ya goslu. Jadi ini ma'al mirfaqain. Kemudian yang keempat ar-rabi mas'u syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin. Yang keempat yaitu mengusap. Nih bahasanya mengusap bukan goslu. Ya mengusap sesuatu min basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Ya, dari kulit kepala aw sya'rihi atau rambut ya yang ada di atas kepala. Walau ba'da sya'ratin, walaupun sebagian daripada rambut. Ya. Jadi masuk. Jadi ukuran pala, mana sih pala nih? Kalau kita pakai peci, ini yang ketutup ini pala nih. Enggak tutup. Jadi di luar peci ini bukan pala. Nih, bukan pala. Yang diperintahkan oleh Rasulullah membasuh kepala atau rambut yang ada di atas kepala. Bukan min jihatin nuzul, bukan rambut yang turun dari kepala. Ada orang rambutnya panjang, ketika wudu begini-gini doang nih, rambut yang di sini. Nggak sah. Itu namanya rambut yang turun dari atas kepala. Itu bukan rambut yang ada di atas kepala, tapi rambut yang turun. Yang dibasuh yang turunnya nih. Nggak boleh. Orang perempuan yang dibasuh rambut yang di sini dibasahin ketika wudu. Nggak sah. Itu rambut yang turun dari atas kepala. Ya, yang dimaksud Rasulullah rambut yang ada di atas, walaupun cuma begini kata Imam Syafi'i, sah, sebab di atas kepala bukan yang turun. Ya, walau sya'ratin, walaupun satu helai rambut kata Imam Syafi'i yang kita basahin, tapi yang di atas kepala ini sah. Ya, beda di dalam bab haji. Bab haji tahallul kan. Tahallul kita gunting rambut yang di sini. Boleh. Ya. Tapi kalau di bab wudu nggak bisa, ya harus yang dibasuh itu rambut yang ada di atas kepala, bukan dari arah turun, ya yang benar-benar di atas kepala. Itu syaratnya, ya. Nah, syaratnya kita mengusap kepala kita, membasuh kepala kita, ya. Masuk syai'in min basyaratir ra'si, ya rambut kepala, ya, kulit kepala, au sya'rihi atau rambut yang ada di atas kepala, walau ba'da sya'ratin, walaupun sebagian daripada rambut yang kita basuh itu sah. Bahkan dalam riwayat yang lain walau sya'ratin, walaupun satu helai rambut kata Imam Syafi'i. Tapi kalau itu rambut yang tumbuh di atas kepala boleh. Bukan min jihatin nuzul, bukan rambut yang turun dari kepala. Kemudian yang kelima, waslu rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini yang wajib. Ya, kalau tangan yang wajib sampai sikut, kalau kaki sampai mata kaki wajib. Kita lebihin boleh gak? Boleh sampai betis.
Ini namanya tahjil. Ya, nah kita sampai lebihin sampai betis. Itu boleh. Ya, nah cuma kaki ini lebih banyak rapatnya. Tangan kan enak, gampang kita selangin. Nah kalau kaki kan agak rapat dia. Ya, jari-jari kita. Ini makanya ketika kita basuh kaki, kita disunahkan disilang-silangin kelingking kita buat kaki kanan. Masukin tuh. Ya. Nah, tangan kanan buat kaki kiri. Nah, seperti itu kalau udah pakai kelingking. Ya. Nah, seling-selangin. Sebab dia lebih banyak, lebih rapat masalahnya. Nah, ini harus semua harus terbasuh dengan air. Kalau seumpamanya permasalahannya kalau kaki kita kena beling, kita nggak cabut nih belingnya, kita uduk, ini nggak sah uduk kita. Ya kata ulama harus dicabut dulu. Kalau ada durinya kita rasain masih ada, kayaknya masih ada durinya, cabut. Ya sekecil apapun duri yang nancep di kaki kita, kalau belum kita cabut ketika uduk, nggak sah uduk kita. Cabut atau kita sekalian masukin ke dalam, malah sah. Ya cabut lebih baik kata Rasulullah. Ya sebab kenapa nggak sah? Sebab beling yang masih nongol, ya duri yang masih nongol, kita nggak cabut. Ini duri ini mutasil dengan darah, nyambung dengan darah. Ya, dan kulit kita ada yang ketutup dengan masuknya guling itu. Makanya ulama mengatakan nggak boleh, nggak sah wudunya. Sama dengan orang yang tatoan, yang model dulu ya, tusuk-tusuk. Itu kan setiap tusukan kulit kita ada yang nutup, kelipat bahasanya. Iya. Nah makanya itu dikatakan nggak sah orang itu ketika tatoan, ya dia nggak sah wudunya dia. Nah cuma kan apa sih hukumnya tato dalam Islam? Tato itu mutlak haram, kecil besarnya itu tato haram. Hukum tato itu aslinya haram. Nah cuma sekarang bagaimana orang yang mungkin dulu dia nggak tahu tato, sekarang udah tahunya begitu banyak, sekarang udah taubatan nasuha, apakah wajib dihilangkan? Khilaf ulama tafsir. Ya ulama ada yang mengatakan nggak wajib dihilangkan, yang penting dia taubatan nasuha. Mau tatonya sudah belak, dia mau hilangin terus kak, dia takut cacat dirinya, nggak wajib kata ulama. Ya yang penting dia taubatan nasuha. Urusan diterima nggak diterima sholatnya dia, ya semuanya itu urusan Allah, bukan urusan kiai, bukan urusan Habib, urusan Allah. Yang penting sudah taubatan nasuha. Ya, nah ada ulama yang mengatakan wajib dihilangkan. Ya, nah wajib dihilangkan. Ya, nah itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib dihilangkan cuma dengan syarat ini orang nggak takut cacat anggota badannya, wajib dihilangin. Kalau emang dia takut cacat, ya saking banyaknya takutnya dia, kata ulama nggak wajib dihilangkan, yang penting taubatan nasuha. Ya kemarin anak ke rumah Habib Syekh Al-Jufri itu anaknya, dia ada orang pang ngabdi, orang anak pang, udah taubatan nasuha, ngabdi sekarang ke rumah Habib. Kemarin ketemu beliau tuh di rumahnya, dia nyediain kopi apa ya, udah lihat separuh nih, tato separuh, kupingnya yang udah ngelewer, serem banget, tapi bagi gamis, weci. Dia tanya, antum siapa namanya? Iqbal, Ustaz. Namanya diganti sama Habib Iqbal. Bilal Ustaz. Sekarang Habib yang ganti. Udah berapa lama ente jadi udah tobat 2 tahun. Kerjaan saya itu saya keliling-keliling ke rumah Habib sama Kiai ngabdi Ustaz 2 bulan. Terus saya pindah lagi. Udah hampir 2 tahun ini saya sekarang di sini Habib saya. Oh gitu. Bagusnya dia bilang. Fotonya semuanya ada yang nato aja gimana kalau dia pakai gamis, pakai weci, mukanya sebelah tatoan mati. Ya. Tapi masya Allah sekarang rembut orangnya sekarang. Iya ngomongnya sopan. Orang begitu kalau ada tobat masya Allah ya. Luar biasa muhibbinnya ulama masya Allah. Mati-matian tuh dia cintanya tuh yang begitu. Ya, jadi yang kelima ghuslur rijlaihi ma'al ka'bain. Yang kemudian yang keenam at-tartib hakadha. Ya, tertib artinya harus urut ketika wudu. Dari basuhan pertama, kedua itu harus urut sesuai dengan perintah Allah, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau ada orang uduknya nggak tertib, ini nggak sah, kecuali satu masalah. Uduk tidak tertib tapi sah. Seperti siapa? Uduknya orang yang nyelam di kolam. Iya. Bisa ya. Iya. Kaki duluan gitu nyebur. Ya kan? Nah, kalau uduk di kolam renang, kaki kita nyebur, kita nyelamin badan kita aja semuanya. Nawaitul wudu raful hadasil asghar fardhu ta'ala, bangun, udah selesai. Selesai. Nggak boleh digini-gini dalam. Nggak usah. Enggak, maksudnya niatnya apa? Iya. Tenggelam dulu. Iya, kita tenggelam. Tenggelam dulu. Iya, kita tenggelam. Sambil niat. Ngambil niat di dalam. Bangun, udah selesai. Ya dulu ada kalau di Hadramaut kan ada kalau musim panas berenangan. Jadi kalau udah azan nih, semua nyebur nih belak langsung. Niat bangun komat langsung. Pakai baju. Pas basahan, akhirnya basah semua. Langsung aja komat. Gitu. Ya. Nah jadi sah walaupun nggak tertib tapi sah. Permasalahan itu doang, orang yang udunya nyelam di kolam. Ya itu selain itu nggak ada. Ya kalau nggak tertib nggak sah. Wasunanuhu, ya adapun sunnahnya udu, ya di sini ya disebutkan. Yang pertama adalah siwak. Ya siwak itu apa? Ya alatud dalak, ya alat untuk menggosok gigi. Wamah aulahu, ya dan sekelilingnya gigi. Bi'udin khosin, dengan kayu yang kasar. Ya, nah itu siwak itu kita tahu siwak deh ya. Ya, nah, ukuran siwak itu segimana sih yang disunahkan Rasulullah segini. Ukuran siwak itu paling panjang segini. Sejengkal. Paling pendek itu segini 4 jari. Ya, nggak boleh kurang dari 4 jari. Ya, pendeknya. Ya, nah siwak itu gimana kaifiyahnya? Ini pulpen nih. Nah, siwak itu kaifiyahnya dari pegangnya begini nih. Ya, ini di atas nih. Begini. Iya, Oh. gini. Kelingkingnya Ini. Oh, gini. Iya, jempol di bawah, kelingking di bawah. Oh. Jari manis di atas Oh, kelingking, tunjuk di atas jempol di tengah nih. Pegangnya gini siwak. Nah, ini dari atas nih. Dari atas tengah puterin. Iya. Kanan. Dari tengah kanan putar kanan sampai tengah bawah. Naikin lagi ke atas. Baru ke kiri. Baru tarik. Baru tariknya ke lidah. Di lidah. Jangan kenceng berdarah lagi kita. Kalau pakai sikat gigi boleh nggak? Walaupun sikat gigi sama-sama alat, tapi faedahnya beda. Kesunahannya nggak dapat. Kesunahannya nggak dapat. Ya, jadi siwak ini ya salah satu sunnah para anbiya dan rasul. Jadi sebelum Nabi Muhammad tuh nabi-nabi yang lain udah siwakan, cuma masih pakai batang-batang korma. Di zaman Rasulullah, nah ini tetap sama pakai kayu, tapi kayunya namanya kayu arok. Ya, kayu arok yang dipakai oleh Rasulullah. Nah itu afdalnya siwak. Ya, nah kaifiyahnya seperti itu. Kalau kita nggak begitu, gini-gini aja Zat, ya dapat sunnah. Kita mau caranya gimana kayak pokoknya. Bisa boleh. Oh boleh, cuma begini-begini aja nggak apa-apa. Cuma kan kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi seperti hak besar. Kita tarik. Ada yang ulama mengatakan seperti huruf 8, angka 8. Nah seperti itu. Sunnah. Kalau kita pakai, kita taruh di kantong, posisinya berdiri. Di atas. Itunya di ini aneh yang Iya, buat yang gosoknya, sapunya di atas. Nah kalau kayak aneh nggak punya kantong, afdolnya di kuping. Kalau si waktu afdolnya di kuping. Afdol di kuping. Iya, bukan tukang kusen doang. Ya kita pun juga taruhnya di kuping sunnah. Juga HWP di Hadramaut semuanya di sini kalau sholat. Oh gitu ya. Kalau ngambil tinggal. Kebusen berarti ngikutin ini. Iya, kalau ente nggak malu. Di kuping afdolnya. Ya, nafat faedahnya siwak banyak. Satu, ya Allah ridho dengan kita. Yang kedua, untuk membersihkan gigi kita dan menghilangkan bau mulut gigi kita. Yang kedua, untuk memperkuat hafalan. Ya, terus juga siwak juga untuk menjernihkan pandangan mata kita.
dengan siwak. Ya, yang kedua supaya lisan kita menyebut makharijul huruf fasih dengan siwak. Kemudian supaya dimudah ruhnya dicabut ketika sakaratul maut, siwak. Makanya sigain rumah kita tuh paling nggak ada siwak baru. Jadi kalau keluarga kita yang sakarat, ya itu siwak baru itu ujungnya gituin, masukin air bening, air putih yang dingin, kemudian persen ke mulut yang lagi sakarat. Air siwak baru itu dawa, obat. Ya, nah dengan kita masukin airnya kepada orang yang sakarat, ya satu air itu obat, yang kedua supaya calon almarhum ini mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya, nah itu diantaranya siwak. Makanya kan Rasulullah ketika sakarat, Rasulullah mau meninggal, apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Fatimah? Ya Fatimah, ambilkan siwakku, katanya Rasulullah. Ya, jadi siwak itu penting luar biasa. Semua kalau di Hadramaut nih, kalau kita ngaji, Habibnya udah duduk begini. Ya, santrinya paling 15 orang kan setiap kelas. Yang dilihat tapi siwak. Enak siwak. Mana siwak kan? Nggak ada, pulang. Nggak boleh belajar kita kan. Saking pentingnya tuh siwak. Makanya kalau Nabi, ya, sholat 2 rakaat, ya menggunakan siwak lebih afdol dibanding orang yang 70 rakaat tanpa siwak. Bandingan itu 2 rakaat pakai siwak, bandingannya 70 rakaat orang yang tanpa sholat pakai siwak. Kata Nabi, kalau seandainya siwak itu mudah didapatkan oleh umatku, kata Rasulullah, maka aku wajibkan setiap sholat pakai siwak. Ya, namun hanya di Timur Tengah hidupnya, ya kan, tuh pohon. Ini Nabi nggak wajibin. Ya, nah itu siwak. Yang kedua summa tasmiyatu, kemudian membaca bismillah. Ya, wa ghaslul kafain, membaca bismillah kapan, di mana tempatnya? Pas basuh tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini ya pergelangan ya. Ketika kita basuh tangan tuh sampai pergelangan. Ya, baca bismillah itu sunnah. Ya. Jadi kalau kata hadis, ya tidak sempurna orang yang ketika wudhu gak menyebut nama Allah. Ya, wudhunya gak sempurna. Kayak kemarin, hadis kemarin, kullu amrin zibalin la yubdau fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta, itu. Jadi sesuatu yang dianggap mulia di dalam syariat Nabi Muhammad SAW tanpa diawali dengan bacaan bismillah, ya nakisun wa qalilul barakah. Wudhu kan mulia gak dalam Islam? Mulia. Kita wudhu, ya dianggap mulia dalam syariat Islam, baca bismillah, ya itu sempurna wudhu kita jadinya. Ya, bismillah. Wa ghaslul kafain, yang termasuk sunnah juga membasuh kedua telapak tangan kita sampai pergelangan. Summal matmadah, ya kumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut kita. Ya, summal intinsak, masukkan air ke hidung kita. Ya, wal intinsar, ya nyemburin, gitu loh. Nah, kalau kita kumur, semburin, jangan dilepen doang. Iya, sembur di situ. Disedot dulu. Iya. Jadi kalau cara kaifiah kita kumur memasukin hidung boleh. Satu beginian buat 2 lubang boleh. Hirup sedikit, sedikit hidung sisanya. Ada yang sendiri kumur sendiri, masukin air ke hidung sendiri boleh. Seringan sih emang biasanya orang kumur dulu baru ini. Iya, kan sendiri kebanyakan kita caranya gitu. Iya. Kumur dulu, pas kumur ngelepe ini sembur. Oh, sembur ya. Jadi semakin banyak semburan kita itu kan percikannya malaikat jadinya. Dosa kita diampunin oleh Allah yang ada di mulut. Ya, baru masukin air ke hidung, disedot boleh, cuma diginiin jonyo nggak apa-apa. Ya itu sunnah semuanya. Ya, intinsar itu ya tadi nyemburin. Ya, ya istinsar, ya nyemburin. Kemudian termasuk sunnah juga wataslis. Taslis itu menigakalikan. Wajibnya kan sekali-sekali, kanan sekali, kiri sekali. Sunnah mentigakalikan. Ya, sunnahnya mentigakalikan. Jadi kalau orang wudhu misalnya sekali kanan sekali kiri, dia nggak 3 kali, sah.
Ya cuma kan kalau kasusnya kita banyak air kata Nabi, afdolnya sunnah-sunnahnya pakai 3 kali ya. Nah, cuma kalau air kita sedikit, kalau kita pakai sunnahnya, bini kita gak ke depan antar air, anak-anak kita yang ke depan air, pakai yang wajibnya aja sekali-sekali nggak apa-apa. Ustaz, tadi siwak itu di saat apa? Nah, Sebelum berwudu. kapan aja waktunya siwak kita pakai, kita sebelum uduk, sebelum cuci tangan kita siwakan. Ya ada ulama setelah cuci tangan, dua pendapat sama aja sih, Imam Rabi bin Hajar. Kemudian yang kedua di saat kita sholat. Kapan sholat? Di saat sebelum takbiratul ihram kita siwakan dulu, baru kita takbir. Kemudian disunahkan juga di saat kita ingin membaca Quran, siwakan dulu biar fasih, lisan kita lembut jadinya gampang. Ya, kemudian di saat kita indan naum, mau tidur, kemudian bangun dari tidur, ya, kemudian bengong terlalu lama, terlalu bengong, sunnah, iya, siwakan. Jadi ada waktu-waktunya, nggak mentang-mentang dia punya siwak naik motor beginiin ya, bukan, ada waktunya, ya nggak sembarangan siwak main gigit-gigit kayak roto aja, bukan, nggak, waktunya, ya ada waktu-waktunya, itu. Nah, itu siwak penting, itu terutama buat ya hafalan, ya daya ingat kita kuat jadi, ya. Wa taslis meninggalkan, wa masu jami'ir ra'si, itu mengusap seluruh kepala. Ya, kalau Imam Syafi'i kan begini aja sah. Kalau kita ratain semua, ini sunnah. Caranya gini, ini jempol kita di sini, ini kita jalanin tangan kita, balikin lagi, sunnah. Tinggal basuh kepala tuh, ngusap kepala. Kalau mau dapat sunnah ya semuanya basahin, ya jalan gitu. Jadi pas lagi gini tuh Iya kepala kan gitu. ambilnya, ya ambil, udah basahinnya semua, itu aja deh, basahin semua, itu sunnah. Ya kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Maliki wajib dibasahin semua. Kalau Imam Syafi'i begini aja kan sah. Yang penting rambut di atas kepala. Kalau mau dapat sunnah ya ratain semua, basahin. Nah, ya masuk jami'ar ras. Summal udunaini, ya kemudian telinga kita, dua telinga kita, wasomakhaini, ya somakhaini ini dalamnya nih, bolongannya, ya, nah telinga, ya, nah telinga, jadi jempol kita di luar, ini tunjuk kita di bolongan, ya ini yang muter, ya. Nah ada lagi ntar istidhar, habis kita udah selesai 3 kali nih, kena ambil air baru, giniin kuping kita, ya, ya diginiin aja. Nah istidhar di situ belum ada disebutan, ya. Jadi wudhunya ini wasomakhaini, ya, dan dua lubungannya. Ini sunnah. Jadi kalau ada orang uduk umpamanya nggak kumur, ya, kemudian nggak basuh telinga umpamanya, sah. Yang wajib cuma 6 tadi di atas, yang wajibnya. Ya, kemudian wa tahlilul lihyatil kasifah, menyelang-nyelangin, ya, lihyah jenggot yang tebal tadi itu, ya digini-giniin, ya. Nah, jenggot yang tebal itu sunnah, padahal kan nggak wajib. Kalau jenggot tebal kan begini aja sah, cuma kalau kita mau gini-giniin sunnah, ya. Tahlilul lihyatil kasifah. Wa tahlilun asabi, dan menyelang-nyelangi yaitu asabi, jari jemari kita, ya, giniin maksudnya ketika wudhu, cuci tangan. Kalau dia pakai cincin dicopot dulu kayak, ya, atau puter-puter supaya air masuk, ya, tahlilul asabi. Wa tatwidul ghurrah wa tahjil, tadi tatwil memperpanjang basuhan di tangan, ya, lebihin sikut, ya, kalau kaki sampai betis umpamanya. Kalau rambut, ya, kalau wajah terus lewat sampai kuping kita kena nggak apa-apa, ya. Nah itu namanya ghurrah kalau wajah. Kalau memperpanjang basuhan di tangan dan di kaki namanya tahjil, ya, makanya sunnah dikatakan tatwilul ghurrah, basuhan di wajah, ya, wa tahjil, dan memperpanjang basuhan di tangan dan di kaki, ya, wa tahjil.
Wal muwalah, ya muwalah itu tidak boleh terputus dari basuhan pertama dengan basuhan kedua. Umpamanya inti uduk baru basuh wajah nih, ngobrol man, ntar abis sholat kemana kita nih, pasar yuk, udah lagi lanjutin, nggak boleh. Iya, ini kalau bicara sehingga terputus, ya terlalu lama udunya, nggak boleh, harus mualah, ya nyambung dengan bahasa pertama kedua itu nyambung. Kemudian watarkul isti'anah, ya meninggalkan minta tolong, fi sobbi di dalam nyiramin ketika kita udu. Aneh sehat, man gue mau udu nih, mana ambilin air gua dong, ini siramin gue, minta tolong, aneh minta tolong ente, nggak boleh, ya makruh. Kalau minta tolong, makanya dikatakan tarkul istina'ah, meninggalkan untuk minta tolong ketika kita wudu. Jadi kita harus sendiri kan? Iya, kita sehat. Ya gue situ apa jauhnya sih. Gue minta ambilin air, mana ambilin man, selang sini man, gue wudu man. Ente pegangin selang. Nggak boleh. Itu namanya tarkul isti'anah. Ya meninggalkan, minta tolong untuk diseramin, minta diseramin itu tinggalin. Itu termasuk perkara yang sunnah. Tapi kalau kita minta tolong, kita dalam kondisi sehat, makruh, nggak boleh. Watarkun tansyif, ya watarkun tansyif bi khirqatin, yang juga kita disunahkan meninggalkan, ya mengelap ya setelah uduk. Habis uduk yang jelap pakai anduk, jangan, makruh. Justru kita tinggalin sunnah, jangan kita lap sunnahnya. Ya, sunahnya jarin. Sebab tetesan air uduk yang jatuh di kulit kita, di anggota uduk kita, ini berbarengan dosa-dosa kita jatuh. Ya, biar kering dengan sendirinya. Ya, nah ini diantara sunnahnya uduk. Nah makanya uduk ini bukan hanya buat sholat ya. Ya uduk ini ada beberapa hal. Di antaranya uduk di saat kita setiap mau tidur disunahkan. Kata Imam Ghazali, tutuplah akhir malam kamu itu dengan amal soleh. Ya, sebab tidur itu adalah proses kematian. Makanya doa tidur mana? Ya, ayo bacanya mana? Bismikallahumma ahya wa bismika pamut. Ya, ada riwayat mengatakan bismikallah amut wa ahya. Kenapa nggak disebut kok ada bahasa tidur di situ? Mati hidup atau hidup mati. Ya, sebab setiap malam kita tidur itu proses kematian sebenarnya. Ya, bismikallahumma ahya. Ya, dengan menyebut nama Allah saya hidup dan mati. Saat kita tidur mati. Nah, faida amsaka ruh, kata Rasulullah. Ya, jikalau ruh kita ketika tidur amsak, ya terus dipegang, digenggam oleh Allah, nggak dibalikin, innalillahi kita. Makanya kata Imam Ghazali, ya biasakan sebelum tidur itu, ya lakukanlah amal soleh walaupun hanya udu, kata Imam Ghazali, sebab udu itu bentuk taubat. Ya, udu itu bentuk taubat. Ya, kaki kita di pagi kita kerja, kita nggak tahu, telinga kita mendengar yang luar biasa, mata kita mungkin melihat aurat orang. Nah, kita tutup dengan tidur di malam hari, bersih. Ya, nah tidurnya orang yang di saat itu punya udu, Allah meletakkan malaikat di bawah baju di atas dada kita. Yang malaikat doain Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada hamba ini dan berikanlah kasih sayang kepada hamba-Mu ini. Sampai kapan? Sampai kita bangun. Ya, makanya orang ketika tidur dia dalam keadaan suci, ketika ajalnya sampai di malam hari, maka orang ini ketika mati masih dalam tanggungannya Allah. Ya, usul khotimah kita dapat pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu biasain duduk, apalagi sampai bisa sholat witir. Ya, Nabi itu nggak pernah tinggalin witir sampai beliau meninggal dunia. Witir, jadi bukan sholat aja, bukan duduk aja, tapi kalau bisa ya kita witir walaupun 1 rakaat gitu lah. Ya, itu witir. Ini apa tadi maksudnya, ada orang ini wudu itu yang afdol lebih ininya begini atau ada yang begini kan nih? Nah, dia kalau wudu kita pakai keran, afdolnya dari atas ke bawah. Kalau keran. Kecuali kita modelnya kobok di kolom.
sudahnya kobok baru. Oh gitu. Kalau pakai keran kan susah itu begini. Iya makanya. Iya. Kalau pakai gayung sama juga. Nah, sama ya sobu kan. Nah, kalau gayung gimana saat kita kan di gosok. Makanya kan kalau gos tuh pasti ada unsur gosok. Itu gimana? Kalau sobu tuh makanya kata ulama, makanya orang Disiram sekarang dulu baru digosok gitu. kita lihat orang cuci kaki cuma gini-gini doang di keran. Iya. Nggak usah wudhunya dia. Sebab kalau sobu itu harus orang kalau gos Enggak, itu. maaf Ustaz. Jadi gimana sih kalau kita adanya gayung Ustaz? Ya kalau memang kita yakin rata dengan kita siram doang, ya siramnya cuma gini doang kita ratain, siramnya ke selang, nggak apa-apa ya masalah. Nggak masalah, Iya. nggak di. Iya kalau benar ada gosok nggak ada masalah. Cuma yang afdol itu kalau bahasanya pakai gos tuh harus digosok. Harus digosok abdolnya. Tapi kalau kita ini juga kayak mesti pakai gayung. Iya pakai gayung, kan susah nggak ada orang ya. Kita pakai gayung kita pelan-pelan ratain. Selama itu rata kita yakin sah. Sah. Gitu. Kalau saya misalkan disiram dulu pakai gayung baru digosok pakai tangan gitu. Nah nggak boleh juga. Nggak boleh ya? Iya sekarang lo pakai ini, gini pakai sarung pakai ini nih, siram pakai gayung. Ada sini yang kering, Iya. kita ratain yang basah kan, Gitu, jadi basah. Pakai yang udah basah nih, kita tarik, itu mustakmal jadinya. Stamal, jadi malam stamal. Iya. Nah itu jadi kalau pakai gayung pelan-pelan, Mendingan ratain aja. ratain, gitu. Tau usah walaupun nggak diginin. Nah kalau kita pakai gayung, ada sini masih kering nih, akhirnya kita ratain kan tuh. Nah jadi mustakmal. Jadi karena. Iya, itu. Nah beda kalau kita lagi wudhu nih, wudhu kita udah rapi, udah cakep, udah digosok. Selesai wudhu teman kita ngomong, sikut lu masih kering tuh, ya kan? Masih kering tuh sikut lu gimana lo? Cukup kita ambil air baru di keran, yang kering tambah sah. Cukup. Nggak wajib ulang lagi wudhu, nah, ambil aja air baru di keran, tambah sah. Gitu. Nah terus Ustaz, misalnya ada luka Ustaz atau apa gimana Ustaz? Misalnya nih kita nih misalnya kita tangan kita nih ke inian terus ini kita pakai ituan kan, pakai perban Ustaz. Itu maksudnya gimana Iya. Ustaz? Mau kaki Jadi gitu kalau kan? kita luka-luka sedikit aja kena pisau beler, jangan pakai salon pas, ya beringan beri nyablak. Ya sebab kalau kita ada kalau luka nggak dua, ada yang diperban ada yang enggak. Kalau luka yang diperban, kalau luka itu di anggota tayamum, wajah dan tangan, ini udah pasti kita wajib mengulang sholat kita. Hati, jangan tempel-tempelin aja dikit luka di perban. Nah ketika sholat udah pasti ulang itu setiap sholat tuh. Walaupun kita sholat, tapi di saat kita sembuh wajib ulang. Sebab luka kita adanya di wajahnya. Jadi gini, tafsilannya tuh. Apabila kita punya luka yang diperban ya di wajah dan di tangan, baik sebelum dia menempelin perbannya uduk dulu umpamanya, ya, dan juga nempelin perbannya nggak berlebihan, tetap wajib ngulang sholatnya. Kalau udah sembuh dibuka perbannya ntar 3 hari, dia sholat masih pakai perban, ntar 3 hari copot perbannya, itu 3 hari di kudu kodok tuh sholatnya semua. Iya, kalau lukanya di wajah dan di tangan, ya. Kalau lukanya selain di wajah dan di tangan, di kaki misalnya, ya, nah ini wajib ulang nggak? Tergantung. Kalau kita nempelin perbannya udu dulu yang pertama, dan juga ya lukanya dikit, dililit-lilit, sehingga yang sehat banyak yang ketutup. Ini berlebihan namanya. Ini wajib ulang dia. Supaya nggak kena wajib ulang, sebelum masang perbannya itu diudu. Kemudian yang kedua jangan berlebihan. Luka kita dikit ya sekitar kita nempel aja tuh perban. Gitu. Kalau di luar wajah dan tangan ya harus begitu. Tapi setelah itu tuh ntar kalau kita lagi wudhu perban itu basahin nggak apa-apa? Nah kalau misalnya udah biasa kita tangan biasa, pas giran kaki yang sehat dulu basahin, yang ada perbannya lewatin, ya kan? Nah nanti baru atasnya sunnah dibasahin, didemekin lah masanya atasnya aja. Tapi kalau kita nggak takut perban kita buka, berani kirain air, wajib dibuka gitu lah. Kalau ini kalau emang kita khawatir, nah kalau masih basah rukanya yang berdarah lagi, cukup atasnya dikit demekin
Ya udah. Oh, jadi kalau tangan wajib ulang tadi. Oh, luka di tangan diperban, di wajah udah pasti ulang. Mau nempelin udu dulu kayak nggak berlebihan, tetap ulang udah pasti. Itu namanya dalam istilah fikih namanya jabirah. Bab jabirah nanti di bab tayamum. Itu akan lengkap dibahasnya. Itu jadi kalau dibilang tetap kita iniin, cuman kita sholat cuman terulang. Ulang lagi. Ya, jadi kalau luka kita di tangan nih, umpamanya luka kita nih, ya di sini. Perban. Kita udah biasa. Giran tangan yang ada lukanya yang sehat dulu basahin. Ya, yang ada perbannya lewatin. Ya, kiri kanan. Ya udah nih. Ya, jangan kita terusin dulu kita tayamum dulu buat pengganti yang enggak terkena basuhan air. Habis tayamum lanjutin lagi, habis tangan apa? Tayamumnya gimana? Ya. Kalau enggak posisi begitu, Sat? Tetap, ya kan ini perban. Udah. Ya kan, kita udah wudu nih, yang sehat udah semua 3 kali. Ya, nah dilap dulu, lap kali ini nggak apa-apa, ini kan uzur. Beda dengan yang tadi kasusnya ini uzur, lap dulu, kan kita mau tayamum, baru kita tayamum misalnya di tembok atau di karpet. Ya, wajah, kemudian kan pukulan yang kedua buat tangan. Ya, ini ada lukanya perban, jalan ini di atasnya. Ya, habis tar sini udah kita tayamum, lanjutin lagi udah kita pakai air. Habis tangan apa? Pala. Jadi pas kalau kita ada luka, tayamumnya itu pas gilirannya. Oh, pas gilirannya. Iya. Kalau luka di tangan, ya tangan dulu basuh 3 kali.